Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid dharain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah qulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1442 Hijriah Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Isnin ini tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini sambil menunggu terbitnya matahari dengan niat iktikaf, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita agak mundur ke belakang halaman 72 ini. Halaman 72. Agak bawah dari tengah di bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa idza kana ashabus su'ali yajhaluna aw yatajahaluna anna nizamar raqiqi wal 'abidi minal anzimati lada ahlil kitabi jami'an wa minhumun nasara. Wa idza kana, dan apabila ashabus soal yang mengajukan pertanyaan, kemarin kita sudah memasuki macam kedua dari pertanyaan yang berkisar masalah persamaan hak, persamaan hak sesama manusia. Yang dipertanyakan mereka kemarin adalah, kalau memang agama Islam itu mengakui hak persamaan, padahal dalam kehidupan manusia ini nggak sama gitu. Kok kenapa agama Islam membedakan antara hamba budak dengan orang merdeka, atau dengan kata lain gitu, kenapa ajaran Islam masih mengakui adanya hamba gitu? Itu kira-kira pertanyaan yang mereka ajukan, yang tidak lain maksudnya adalah ingin menyudutkan Islam, seakan-akan agama satu-satunya agama yang melegalkan perbudakan adalah Islam, kan begitu. Nah, kemarin sudah dijawab itu. Sekarang sebagai kelengkapan jawaban yang pertama ini adalah kita bilang, apabila
yang mengajukan pertanyaan ini yajhalun artinya tidak tahu. Itu namanya tidak tahu. Kalau tidak tahu memang dasarnya nggak tahu. Kata yatajahalun, porak-porak kagak tahu. Ya, beda antara yang tahu atau memang porak-porak kagak tahu. Apabila yang mengajukan ini pertanyaan memang tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu bahwa nizam rokik itu, bahwa adanya apa tuh rokik tadi ya, apa adanya perbudakan itu bukan hanya di kalangan Islam itu, ada pula lada ahlul kitab ya, di sisi ahlul kitab, yaitu ahlul kitab maksudnya al-Yahud wa Nasara. Itu wamin humun Nasara, di antaranya orang tua Kristen sendiri itu yang mengajukan pertanyaan. Itu di dalam aturan ajaran kamu itu sendiri ada ya, di tengah-tengah masyarakat ada perbudakan. Kalau memang kagak tahu atau memang berpura-pura tidak tahu, saya akan kasih tahu. Fa ini uhiluhum, saya akan kasih tahu kamu nas. Nah, ya. Apa itu nas? Ya. Nah, artinya dalil, konteks yang ada di dalam kitab suci kamu itu sendiri yang menunjukkan di kalangan Yahudi dan Nasara ada perbudakan gitu. Mana itu diantaranya? Ada di dalam Al-Ishahul Isrin min Sipri Tasniyah, ini Taurat. Kalau mereka bilang perjanjian lama. Ya, itu ada surat namanya Tasniyah, itu ulangan. Kalau bilang ulangan apa namanya? Ulangan. Bukan ulangan ujian. Itu di ayat 20 dari ulangan. Itu ada di sana disebut bahwa orang Yahudi itu banyak punya budak. Kalau kamu udah ketemu, cari itu ayat, kamu bandingin dengan aturan perbudakan yang ada di Islam. Masya Allah, jauh sekali. Allah Ta'ala berfirman tuh, wal yukorinu, kalau kamu sudah ketemu tuh ayatnya yang ada di dalam Taurat, yaitu kitab Tasniyah ayat 20, kalau udah ketemu, coba kamu perbandingkan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi apa? Fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Bedanya gimana? Mereka tawanan mereka apabila menawan musuh perang itu wajib dijadikan budak. Oke, tuh kalau mereka. Tapi kalau di Islam enggak begitu. Imma mannam ba'du wa imma fidaan. Kalau di dalam Islam boleh pilih. Pemerintah ya. Pemerintah boleh memutuskan, boleh tawanan itu dibebaskan tanpa syarat, dan boleh juga dibebaskan bersyarat. Nah, kalau dibebaskan tanpa syarat atau dibebaskan bersyarat, mereka tidak jadi hamba itu tawanan. Tapi kalau di kalangan mereka wajib dijadikan hamba. Mana yang lebih sadis gitu kan? Kalau gitu. Lebih sadis mana? Ajaran kamu sama ajaran Islam. Kalau ajaran Islam kan bisa dibebaskan tanpa syarat, bisa juga dibebaskan bersyarat. Kalau memang tidak, ya dijadiin hamba. Kan ada 3 pilihan. Tapi kalau di dalam ajaran mereka hanya 1 pilihan. Mana yang lebih sadis? Baik. Kemudian ada lagi nas mimma jaa fi sipri tasniyah tuh. Ada lagi di dalam kitab ulangan mengenai apa ini? Haula muharabati ahlil mudun. Nah, yaitu berbicara tentang perang gitu ya, perang lah ya. Apa itu nas yang ada di dalam buku ulangan ya, di dalam perjanjian lama? Bunyi begini. Fa in ajabatka. Nah, ini kitab Taurat yang berbahasa Arab. Fa in ajabatka ila sulhi wa fatahat laka fa kullu sya'bil mawjudi fiha yakunu laha litaskiri wa yusta'badu lidzalik.
Tadi kan yang dijadikan hamba itu tawanan gitu. Nah sekarang bukan tawanan nih. Apabila kamu perang, bangsa yang kamu perangi itu kalah. Jadi bukan hanya tawanan perang, bangsa yang kamu perangi itu kalah perang. Maka semua bangsa yang kamu kalahkan itu boleh kamu jadikan budak. Masya Allah ya. Lebih sadis mana tuh? Kalau kita kan yang dijadikan hamba itu yang ditawan. Adapun mereka yang kalah nyerah aja itu, semua orang itu masih itu jadikan hamba. Itu dijadikan hamba itu nasnya itu. Laka itu artinya laka litashir wa yustaban. Boleh bagimu, wah ya. Boleh bagimu kamu tundukkan dan boleh bagimu yustaban kamu jadikan budak. Jadi bukan hanya tawanan perang nih, semua bangsa yang ditundukin bisa jadiin hamba. Ada lagi nas, ya, masih di dalam buku ulangan. Wa illam tusalim ka tuh bal amilat maka harban fahasirha. Jika bangsa yang kamu perangi itu nggak mau nyerah gitu, dia nggak mau nyerah nih, ya. Hasirha, kepung dia, kepung, apa tuh kepung? Kepunglah bangsa itu. Ya. Wa idza dafa rabbu ilahuka ila yadika fadribhu jami'a dzukuriha bi hadis saifu. Jika kamu bisa menundukkan bangsa yang kamu perangi itu, maka ya, Tuhanmu tuh bilang Tuhanmu itu perintah kamu penggel batang yang laki-lakinya itu. Tuhan kamu itu perintah bangsa yang kamu perangi itu, yang kalah itu diperintah untuk kamu penggel batang lehernya pakai pedang. Kalau dia nggak mau dijadikan hamba, katanya penggel batang lehernya pakai pedang. Sadis nggak? Itu ajaran siapa itu? Itu yang ada ila akhir dan lain-lain lah gitu. Ada lagi yang ada di dalam Taurat. Wa aqulu lahum aidan, aku tambahin lagi nih. Alam yakun li Daud abid, bukankah gitu. Bukankah Nabi Daud itu di dalam Taurat diceritakan dia punya hamba-hamba? King David. Nah, kalau mereka bilang King David ya. Daud itu punya abid. Yuti'unahu, yang selalu taat sama Daud itu. Ada lagi alam yakun li Sulaiman. Kan Daud ini ya raja mereka, raja Yahudi. Ya, kalau kita bilang raja dan rasul gitu ya. Demikian juga anaknya Daud, Sulaiman. Dia itu punya abid yuti'unahu, yang selalu taat sama Sulaiman. Daud, siapa lagi? Sulaiman. Ada lagi Ayub. Ayub itu nabi mereka juga. Alam yakun li Ayub abid, bukankah Ayub itu pun punya budak-budak gitu ya. Oh ya. Tanya itu, kita tanya. Nah, idza kanu yajhalun, jika memang mereka itu nggak tahu kalau Daud punya hamba gitu, Sulaiman punya hamba, Ayub punya hamba. Kalau memang mereka memang benar-benar kagak tahu atau berpura-pura tidak tahu, saya kasih tahu. Di mana ya kasih tahunya? Ada di dalam namanya Samuel yang kedua. Samuel. Surat atau apa itu? Surat Samuel yang kedua ayat 12. Nih, bunyinya begini. Tuh. Nah, ini Masya Allah. Ini kitab Taurat ini dipenuhi dengan apa itu? Ya. Dengan segala macam apa ya? Segala macam apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang mereka tuduhkan kepada nabi-nabi Allah.
Di antaranya adalah yang dituduh berzina Nabi Daud. Masya Allah ya. Nabi Daud mereka tuduh berzina. Jadi mereka mengatakan kalau Daud itu udah punya istri 99. Berapa? 99. Nah, kemudian Nabi Daud punya tetangga, namanya Uria. Namanya Uria gitu. Daud ini pada suatu hari naik ke atas sutuh. Apa sutuh? Bukan loteng kan. Kalau di Arab tuh rumah nggak ada yang punya loteng, dek di atas. Jadi di Arab itu rumah nggak ada orang yang punya genteng, nggak ada gitu. Jadi atasnya itu apa? Dek ya, tahu dek at. Jadi bisa digunakan gitu. Kalau genteng kan nggak bisa. Kalau genteng hanya untuk menahan terik matahari atau menahan hujan. Nah, kalau ini dek, jadi kalau musim panas bisa digunakan buat tidur apa malam. Pada suatu saat Daud itu naik ke dak, melihat istri Uria lagi ngejemur istri tetangga. Baru tumben lihat tuh Daud. Kemarin dia belum pernah lihat istrinya Uria, ngelihatnya lagi di atas. Cakep nih ya, bininya Uria. Akhirnya Nabi Daud tertarik ya. Sama siapa ya? Uria. Nah, istrinya Uria itu suami tetangga. Maka Nabi Daud berzina. Masa itu belum Taurat tuh. Nabi Daud berzina dengan siapa tuh? Istrinya Uria. Padahal Nabi Daud udah punya istri berapa? 99. Nah, ini tuduhan bangsa Yahudi terhadap nabinya sendiri. Di sini ada itu. Ya, apa di sini? Kita baca di sini. Al-Ishahus Tsani Asyar ayat 12 dari Samuel yang kedua, Mayali. Fi ma'ridi bayani hazni Daud. Tentang bahwa Nabi Daud itu sedih. Kenapa? Min ajli maradil walad. Jadi anak hasil zina dari istrinya Uria itu akhirnya ada anak ini ya. Anak itu sakit. Nabi Daud itu sedih ya. Lantaran anak hasil zina dengan istri Uria itu, anak itu sakit. Hamalat bihi minhu imro'ah. Ini anak yang sakit karena dihamili itu oleh Nabi Daud ya. Kama yaz'umun, seperti yang mereka sangkakan. Kaziban wah buhtanan, padahal itu sangka yang sangat dusta. Yang namanya Nabi dan Rasul maksum ya. Apa itu maksum? Terpelihara daripada dosa, apalagi berzina ya. Apa itu nasnya gini? Kana fil yaumis sabi annal waladat mata. Hari ketujuh anak hasil zina itu mati ya. Anak hasil zinanya Nabi Daud dengan istri tetangga Uria itu meninggal dunia. Ini Daud ini sedih ya. Ini kematian anak ini gak dikasih tahu oleh hamba-hamba. Ini kan bercerita bahwa Nabi Daud punya hamba, maksudnya gitu ya. Fakhofa abidu Daud. Sebetulnya sebelum anak ini mati, anak ini sempat sakit ya. Itu, tapi hamba-hambanya Nabi Daud takut ngasih tahu kepada Daud kalau anak itu sedang sakit. Taunya itu sesudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka itu takut sama Daud ya. Bi annal walad qad mata li annahum qalu kata hamba-hamba Daud waza ya. Lamma kanal waladu hayyan kalamnahu falam yasma li sautina ya. Kata hamba-hamba Daud, kami pun baru tahu kalau anak itu mati saat kami ajak ngomong, dia nggak ngomong ya. Kaifa naqulu lahu qad matal walad ya malu asyar gitu ya. Nah, lantaran apa ini hamba-hamba Daud nggak ngasih tahu kalau anaknya itu mati, membuat Nabi Daud itu jadi sedih. Lantaran hamba-hamba itu takut menyampaikan berita ini kepada Nabi Daud. Baik, 19 ada di bawah tuh.
Wara'a Daud abidahu yatanajawna papatina Daud annal walada qad mat. Disitulah Nabi Daud baru tahu kalau anaknya itu sudah meninggal dunia. Faqala Daud li abidihi, kata Daud kepada hamba-hambanya, hal matal walad, gitu, apakah anak saya udah mati? Faqalu, kata mereka, mata. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Daud pun punya apa? Hamba-hamba. Halaman 74 nomor 2 di atas. Wajah apil ishahil hadi asar. Ada ayat 11 daripada Al-Mulukul Awal. Nah, ya. Apa ini? Surat raja-raja pertama. Nah, di sana tentang hambanya Sulaiman. Tadi kan hamba-hambanya Daud. Demikian juga Sulaiman punya banyak hamba. Kenapa kamu ya nyalain umat Islam? Ya. Apa itu di sana bunyinya? Kanat lahu sab'umi'atin minan nisa isayyidat. Sulaiman itu punya istri 700. Lalu Nabi Daud tadi istrinya 99. Nabi Sulaiman istrinya berapa? Sab'umi'atin, 700. Ini di dalam hadis diakui. Nah, Nabi pun pernah bersabda kalau Nabi Daud punya istri apa? Nah, kan di antara celaan mereka di dalam agama Islam memperbolehkan umatnya berpoligami, ya gitu kan? Nah, Nabi kamu sendiri Sulaiman istrinya ada berapa? 700. Agama Islam walaupun ngizinin berpoligami ada syaratnya, harus adil, nggak boleh lebih dari 4. Nah ini 700. Bagaimana ngerekoknya kira-kira? Tahu ngerekok? Ngerawatin. Nah kalau 700, ente punya rumah 700. Nah itu di dalam Taurat ada itu. Jadi sama seperti. Jadi Nabi begini sabdanya. Nabi Sulaiman itu pernah ya pernah bersumpah gitu. Jadi bagus ini sebetulnya. Sulaiman ya pada suatu malam menjelang malam gitu bersumpah. La atupanna, kata Nabi Muhammad, la atupanna hadhil lailah. Malam hari ini saya akan mengelilingi istri-istri saya. Maksudnya mengelilingi bukan mengelilingi rumahnya. Kalau ente ngelilingin rumah baru 700 juga bisa. Maksudnya mengelilingi apa nih? Malam hari ini aku akan menggauli istri-istriku yang jumlahnya ada 700. Ya enggak heran kan Nabi namanya. Nah, Nabi punya mukjizat 700 bisa dia terus malaman gitu. Jadi kata Nabi Daud, malam hari ini saya akan menggauli istri saya semua yang jumlahnya ada berapa? Niatnya bagus. Ya. Kalau semua istri yang saya gauli 700 semuanya hamil, nanti anak-anaknya itu saya akan jadi prajurit jihad fisabilillah. Bagus enggak? Bagus kan? Jadi apa yang dikatakan di dalam Taurat kalau Sulaiman punya istri 700 benar. Tapi sayang Nabi Sulaiman itu lupa baca insya Allah. Inilah karomatnya insya Allah. Kata Nabi Muhammad, seandainya Sulaiman baca insya Allah, kalau seandainya istri yang saya gauli yang jumlahnya 700 semuanya itu nanti lahir anak, saya akan jadikan, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan prajurit 700 semalaman. Namun sayang Nabi Sulaiman apa? Lupa bacain, bukannya lupa mengelilinginya. Kalau mengelilinginya tetap dia nggak lupa, cuman lupanya baca. Akhirnya apa? Satu pun istrinya nggak ada yang hamil. Ada yang hamil satu cacat, pincang. Nah kalau pincang bisa nggak kira-kira jadi tentara? Orang giginya gingsul aja nggak boleh jadi tentara, bila pincang kan gitu. Itulah karomatnya apa? Makanya Nabi Muhammad dikatakan
Allah Ta'ala firman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika dan insya. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Ada orang Yahudi nanya, wahai Muhammad, kalau kamu benar sebagai Nabi dan Rasul, kami ingin bertanya bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad pun lupa baca insya Allah. Kata Nabi Muhammad, besok saya ceritain. Langsung turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika dan illa an yasyaallah. Jadi karomatnya insya Allah. Nah sekarang karomatnya insya Allah kembali lagi kepada Bani Israel. Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa tentang siapa pelaku pembunuhan. Padahal yang nanya itu sendiri yang bunuh. Jadi maling teriak apa? Maling. Kata Nabi Musa, saya nggak tahu. Mau tanya Allah dulu, memang saya tahu siapa pembunuh. Tanya Allah. Allah bilang, suruh mereka sembelih sapi betina. Tuh seandainya langsung mereka nyari sapi betina, langsung terungkap. Kena mereka itu apa? Apa itu bahasanya? Ngeyel. Nanya ini, nanya ini, nanya ini. Akhirnya Allah beratkan. Yang warnanya kuning menarik. Kan kuning macam-macam. Ada kuning menarik, ada kuning apa? Menyebalkan. Soplok pakai onal apa? Tasurun nazirin. Nah, ya. Kalau kuning emas kali gitu ya, kuning emas kan menarik tuh. Yang umurnya berapa, yang dipekerjakan atau dia, akhirnya dipersulit. Nah, setelah mereka puas bertanya, mereka mengatakan insyaallahu la muhtadun. Wah, mudah-mudahan kami akan ketemu, ya. Kata ulama, seandainya Bani Israel nggak mengatakan insyaallah, sampai hari kiamat pun nggak akan ketemu, ya. Anak sapi yang memenuhi persyaratan sehingga nggak terungkap siapa. Tuh gara-gara baca apa tuh? Nabi Sulaiman gagal gara-gara tidak baca insya Allah. Bani Israel sesuatu yang sulit bisa ditemukan gara-gara apa? Insya Allah. Kita kembali kepada ini. Terlalu jauh ke sana. Nggak habis-habis dah bukunya. Nah, singkat cerita, Nabi Sulaiman punya istri berapa? 700. Wasala sumiatin minan nisa'i sarori. Nah, udah 700 punya istri merdeka, punya 300 istri hamba. Kan hamba itu ada dua, ada hamba perempuan bisa dijadikan bini, ya. Jadi ada 1000 berarti. Kan 700 hamba, 700 wanita merdeka. 300 apa? Sarori. Sarori kan hamba, amah kalau ini. Coba ente nggak lihat tuh, kenapa ente nyela-nyela Islam adanya hamba? Tuh Nabi Sulaiman, Nabi kamu itu sendiri udah punya istri 700, nambah lagi 300 budak. Baik. Nah, kemudian langsung di bawah itu 16. Di bawah sekali. Ini dalil ada Nabi Daud punya hamba, Sulaiman punya apa lagi? Yang terakhir yaitu summa ala yazkurun, apa mereka enggak ingat Saroh. Nah, Saroh siapa Saroh? Istrinya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya. Mereka itu sendiri mengakui Nabi Ibrahim. Mereka itu bangga karena anak keturunan Ibrahim. Itu Ibrahim punya istri namanya Saroh. Kalau kita bilang Sarah. Saroh. Zaujatu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ini Saroh punya hamba namanya Hajar. Hajar itu hambanya Saroh, hamba perempuan. Wa annaha wahabatha li zaujiha Ibrahim. Saroh punya hamba namanya Hajar. Ya, kemudian Sarah ini menghibahkan hambanya Hajar kepada suaminya Ibrahim, ya, karena Sarah ini nggak punya anak, udah tua, udah aja hamba saya hibahin pada suami saya Ibrahim. Akhirnya Nabi kawini itu Hajar yang asalnya hamba hamil.
Istrinya itu sendiri nggak hamil, ya. Hajar itu akhirnya ini Sarah cemburu. Tadi kan dia ngasih, kan? Nah setelah kawin sama Hajar, akhirnya Hajar punya anak Ismail, maka Sarah itu cemburu. Wa alzamat zaujaha bi ibadiha, maka Sarah perintah suaminya Ibrahim suruh pisahin, Sarah bawa sono no. Ya, Hajar sono bawa, jangan sama saya sini. Ya kan mereka tuh tinggal di Palestina. Ya, Sarah perintah suaminya suruh bawa Sarah berikut anaknya Ismail kemana? Ke Mekah itu. Ya, itu gara-gara cemburu. Padahal nggak begitu. Padahal Allah Taala yang perintah, bukan Sarah yang perintah sebetulnya. Ini diselewengin sama dia. Padahal yang memerintah Nabi Ibrahim bawa Hajar berikut bayinya Ismail ke Mekah itu Allah, bukan kena. Nah kalau di sini bilang kena Sarah yang suruh, kena lantaran Sarah itu cemburu. Ya. Nah baik. Nah sekarang ini kan buktinya kalau Sarah itu punya apa? Hamba, yaitu siapa hambanya? Hajar, ya. Ini bukan hanya Islam doang yang ada hamba itu. Nabi-nabi kamu itu sendiri pun punya hamba. Baik. Nah, baik, kemudian langsung ke halaman 76 ini. Soal tsani. Nah, ini tadi soal pertama sudah terjawab, ya. Soal pertama intinya apa? Mereka menanyakan gitu. Kan Islam itu ya mengakui adanya ya, sesama menurut hak. Ya. Kenapa kok adanya hamba dalam Islam? Atau dengan kata lain, Islam adalah satu-satunya agama yang melegalkan adanya apa? Hamba. Nah itulah kita jawab. Sekarang pertanyaan kedua. Limaza yuqalu bi anna Allah qad khalaqal basyara sawasiyatan fil huquqi wal wajibat. Bainama tuqbalu adamul musawah li asbabin diniyah. Kama yu'lanu an tafawuqil muslimi ala ghairil muslim wa in kana al akhiru min ahlil kitab wa min atba'id diyanatil ukhra aw min ghairil muslimin, ya. Wa najidu hadhihi la musawah fil mayadinil huquqi al huquqiyyati wal ijtimaiyah i'timadan alal aqaidiniyah. Artinya begini, kan Islam itu mengatakan manusia itu sama, ya. Islam kan itu melalui sabda Nabi bahwa kita ini berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dibuat Allah dari apa? Tanah. Kalau kita berasal dari Nabi Adam, maka nggak ada beda antara kita sama kita, ya. Nggak ada beda antara kulit putih dengan kulit. Perbedaan di sisi Allah, siapa yang paling takwa dialah yang paling mulia, kan begitu kan? Mereka tuh tahu itu. Akhirnya mereka pertanyakan, kalau memang nggak ada beda, kenapa di dalam ajaran Islam dibedain katanya antara orang Islam sama orang kafir? Gitu ya. Mereka nggak. Nah, sekarang bukan orang kafir, non muslim gitu ya. Ini. Kenapa kok Islam membedain antara orang kafir dengan non muslim, ya? Baik non muslim itu ahlul kitab atau non muslim itu selain daripada ahlul kitab, kan gitu. Ya. Contoh umpamanya kalau orang kafir jizyah gitu. Kalau orang Islam kan nggak ada jizyah, kan berarti dibedain. Itu tadi bilang katanya orang itu sama. Kok kenapa? Dalam muamalah agama dan dalam muamalah interaksi setiap hari pun ada ya, itulah pertanyaan mereka. Baik, nah itu pertanyaan. Kemudian langsung jawaban sini di bawah halaman 76 jawab. As-su'alu matruhun bisa am. Ya, ya. Kata Tuan Musonif, kalau ente mau tahu pertanyaan seperti itu tadi matruhun. Nah, pertanyaan tadi diajukan dengan umum, dengan bentuk yang umum. Duna bayanin wa tahdid, tanpa ada keterangan dan tanpa ada batas. Kalau ada orang membuat soalnya itu tidak jelas secara umum, nah ini udah nggak perlu nggak perlu dijawab.
kecuali kalau nanyanya yang jelas gitu. Nah ini katanya syaklin am duna bayan, tanpa ada keterangan dan tanpa ada batas. Wala amsilah, demikian juga soal tadi tidak ada contoh. Mana contohnya gitu ya? Wal as'ilatul ammah mazaliku mughalatat. Nah, kalau pertanyaan tidak jelas secara umum, ini bisa digunakan untuk apa itu? Mughalatat. Nah, apa itu mughalatatnya? Untuk memutarbalikkan fakta. Untuk membalik-balikan apa? Itu ya. Seperti umumnya. Islam itu terorisme. Itu apa? Islam itu ngajarin, Islam itu identik dengan teroris. Kayak gitu kan, itu memutarbalikkan fakta kan. Ya, emang nggak tahu kalau Islam itu memerangi teroris. Kenapa kamu mengatakan Islam itu teroris? Itu namanya memutarbalikkan fakta. Yang teroris mereka, bukan kita. Ya, apa perlu dijawab tuh? Pertanyaan kayak model itu perlu nggak kira-kira? Baik. Ini halaman 77. Al-i'tiradul warid fi su'al yatadammanu i'tiradan aman ghairu muhaddad. Jadi apa yang mereka ajukan tadi adalah umum. Ghairu muhaddad, tidak dibatasi. Jadi sulit untuk dijawab. Dan ghairu muqtarinin bi amsilah. Nah, tidak ada contoh. Wa mislu hadzal i'tirad sakit. Nah, ya. Arti pertanyaan seperti ini gugur gitu ya. Gugur laki matalahu, tidak ada nilai ilmiah gitu ya. Ya. Wal hiwarul aqlil munsifil mutajarrid, enggak perlu ditanggapi gitu ya. Baik. Inna bistita'ati ayyi insanin ghairi multazimin bimantiqil hiwaril ilmi wal munazaratin nazifatil khasifati syariah ayyakula li ayyi fadilin nazihin syarifin bari limaza tatadhaharu bil fadli wan nazaha wasyarafi wal bara'ah bainama najiduka ala khilafi zalik. Ya. Jadi kita jawabnya secara umum, karena dia nanyanya secara umum, kita nanya balikinnya jawabnya secara apa pertanyaan kita secara umum pada mereka. Kenapa kamu menampakkan gitu ya? Kenapa kamu menampakkan apa tuh? Menampakkan kemuliaan, menampakkan kebersihan ya. Padahal perilaku kamu itu ya, berbeda. Nah gitu ya. Gitu kan? Inna awwala raddin muhazzabin yaruddu bihi wa huwa yaqul gitu. Atau dengan kata yang begini dah. Maza tunkiru alayya min qaulin au khuluqin au suluk. Kenapa kamu mengingkari perbuatan kami? Kenapa kamu mengingkari perbuatan kami? Baik perbuatan kami itu ucapan atau akhlak atau perilaku. Kenapa kamu ngeritik-ngeritik perbuatan kami? Baik yang kami ucapkan atau akhlak atau perilaku. Wa nahnu ya guna ya apa ini? Nuraddu bimithli ma radda bihi Rasul. Kenapa kamu mengeritik kami? Ya. Berporak-porak kamu itu bersih, padahal kamu itu sendiri gitu ya. Padahal kamu itu sendiri kotor gitu. Kenapa menuduh kami kotor gitu ya? Padahal kamu itu sendiri apa? Kan gitu kan? Kan mereka itu nuduh kita teroris. Padahal kan mereka ya. Asbit bil amsilati minal waqi ma anta tastumuni bihi. Coba kamu contohkan perbuatan kami mana aja yang kamu anggap itu buruk gitu. Kan dia nggak contohin. Oleh karena itu, nahnuhuna kami di sini akan menjawab sama seperti tuduhan-tuduhan yang umat dahulu melontarkan tuduhan itu kepada Nabi Nuh.
Kan para nabi itu dituduh dengan tuduhan memutarbalikkan apa? Fakta. Contoh, ada contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam tuh. Nabi Nuh alaihissalam itu dituduh oleh kaumnya. Apa kata Nabi kaumnya? Inna lanaraka fi dolalin mubin. Wahai Nuh, kata kaumnya yang kafir ini. Kan Nabi Nuh ngajak kaumnya beriman, ya. Apa kata kaumnya? Kata kaum Nabi Nuh, kami melihat engkau wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Coba, yang sesat siapa? Masa iya Nabi ini bilang Nabi Nuh sesat? Ini lantaran apa Nabi Nuh dituduh oleh mereka sesat? Mereka nuduh kalau Nabi Nuh itu majnun. Nabi Nuh apa? Majnun. Kan Nabi Nuh doa sama Allah, ya Allah, la tazar alal ardi minal kafirina. Ya Allah, saya udah ngajak mereka ini udah hampir 1000 tahun, ya. Nggak ada yang mau beriman, hanya bisa dihitung pakai jari. Padahal dakwanya udah hampir 1000. Kalau begitu kena setiap nabi dan rasul Allah kasih doa, kesempatan. Kalau dia doa langsung diterima. Langsung ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi Nuh. Apa itu doanya Nabi Nuh? La tazar alal ardi minal kafirina. Ya Allah, habiskanlah orang kafir di muka bumi. Allah ijabah. Hanya satu-satunya Nabi yang dikasih kesempatan dia nggak gunakan itu. Disimpan Nabi Muhammad bisa buat minta sama Allah supaya umatnya semua masuk surga. Kalau nabi-nabi lain udah dilepas tuh doanya. Langsung Allah ijabah, ya. Doanya Nabi Nuh. Allah perintah Nabi Nuh bikin kapal, perahu. Bikin. Di mana bikinnya? Di Sukabumi. Maksudnya di puncak. Biasanya orang bikin kapal di pinggir laut, maksudnya di galangan. Artinya nanti kalau udah selesai gampang itu kapal diderek gitu, ke laut lepas. Ini bikin kapal di mana? Di Sukabumi. Kalau udah selesai mau digotong itu kapalnya mau ke laut. Makanya orang-orang pada ngejek. Nuh udah gila. Kira-kira ada orang menuduh Nuh itu gila. Nabi Nuh itu timpalin nggak gitu? Timpalin nggak? Jauh nggak? Nggak perlu. Nah ini sama seperti ini nih. Nuduh-nuduh kita. Nah, karena tuduhannya itu memutarbalikkan fakta, ya nggak perlu dijawab gitu. Nah itu seperti Nabi Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh terhadap mereka yang menuduh beliau itu sesat? Nah itu maksudnya. Ini Nabi Nuh bilang, faqala lahum laisa bi dolalah, katanya. Saya enggak sesat, kamu yang sesat. Kenapa? Saya yang sesat. Ya. Itu ya. Baik. Al-Qur'annya ada nih. Al-Qur'annya dalam suratul A'raf ya. Ayat 59 sampai 60. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dolalin mubin. Nabi Nuh ngajak yang baik, yang benar, malah Nabi Nuh dituduh mereka apa? Tuduh mereka menuduh kalau Nuh itu apa? Sesat, kan namanya memutarbalikkan apa? Fakta. Jadi seakan-akan kejahatan yang mereka lakukan itu supaya nggak kelihatan yang jahat itu Nuh, bukan saya, kan begitu. Apa kata Nabi Nuh? Qala, kata Nuh, ya qaumi laisa bi dolalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalata rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la. Itulah Nabi Nuh. Nah, sekarang Nabi Hud. Sama itu, nabi-nabi dulu gitu dituduh. Wa naruddu. Nah, ini kata mu'alif ini kita jawab pertanyaan mereka yang kedua seperti Nabi Hud, tadi seperti Nabi Nuh menjawab tuduhan kaumnya gitu. Yang tuduhannya itu tadi memutarbalikkan paksa sama. Apa itu ya? Kata kaumnya kepada Nabi Hud ya.
Inna lanaraka pisapahah tuh ya. Wa inna lanazunnuka minal kazibin, kata umat Nabi Hud kepada Nabi Hud, wahai Hud, kamu itu bodoh ya. Ya, wa inna lanazunnu, kami itu nyangka kamu orang pendusta. Tuh padahal yang bodoh siapa? Ya, yang bodoh siapa? Kaumnya gitu. Masa ya mereka nuduh kalau Hud lah yang ya. Faqala lahum, kata Nabi Hud kepada kaumnya, laisa bisafahatun, saya bukan orang bodoh ya. Walakinni rasulun min rabbil alam tuh ya. Itu nasnya ada di dalam Quran. Suratul A'raf ayat 65 sampai 68 tuh. Wa ila adin akhahum huda. Jadi kalau Nabi Hud kaumnya namanya Ad ya. Hud itu nabinya, kaumnya namanya Ad ya. Ila Ad, kepada bangsa Ad aku utus, kata Allah ya, Hud ya. Qala ya qaumi, sama tuh. Semua rasul itu ajakan kepada kaumnya sama satu, ngajak nyembah Allah yang esa. Okay? Kata Hud kepada kaumnya, ubudullah malakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Apa jawaban kaumnya? Qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin. Ya. Kami enggak mau ngikutin ajakanmu karena engkau orang bodoh. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Apa jawabannya Nabi Hud? Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya tidak lain nyampein perintah Allah supaya kamu itu tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Saya hanya yang memberi nasihat. Baik. Wa ma'ahadza. Nah, udah habis kita jawab pertanyaan yang kedua secara umum. Apa itu kesimpulannya? Pertanyaan indah ini nggak perlu jawab. Namun walaupun demikian, aku akan berikan gambaran gini. Fa inni uqaddimu tasawwuran kulliyan aman anil huquqi wal wajibat fil Islam. Saya akan kasih tahu kamu secara umum tentang hak-hak dan kewajiban yang ada di dalam ajaran Islam ya. Hak-hak dan kewajiban sebetulnya harusnya disebutnya wajib dulu baru hak. Ya, ada orang menuntut haknya, wajibannya belum dilakukan gitu kan. Kalau menuntut yang hak itu setelah apa? Ya, kalau kerja dulu, habis kerja baru apa? Ini belum kerja belum apa udah nuntut hak aja. Di dalam Islam ada hak-hak dan ada kewajiban. Yudriku tarihu su'al min khilalihi kaifa yambagi antut rohal aslil wal itam. Kalau di dalam Islam ada hak dan kewajiban, maka orang yang bertanya gitu, orang yang bertanya itu harus mengetahui dulu apa kewajiban, apa itu hak dan apa kewajiban. Wa yazharu annahum ba'iduna an dirasatil huquq wal qanun. Nampaknya yang ngajukan soal ini ya ba'idun. Apa itu ba'idun? Jauh, enggak pernah belajar gitu. Enggak pernah belajar apa itu hak ya, undang-undang dan apa itu apa? Kewajiban gitu. Ya. Ummiyun. Nah, kan ummiyun itu apa ummi? Ya. Ummi kan artinya orang apa? Orang bodoh kan. Fi hadzal majalil ilmi, dalam ilmu masalah hak dan kewajiban. Kama hum ummiyuna fi kitabihim muqaddas. Sebagaimana mereka buta huruf pun terhadap kitab suci mereka itu sendiri. Kan tadi buta huruf kan. Emang di dalam Taurat ini ada perbudakan, mana enggak tahu. Berarti kan mereka itu buta huruf terhadap kitab suci mereka itu sendiri ya. Au mutajahilun, atau memang berpura-pura ya. Berpura-pura tidak tahu dengan tujuan ingin memutarbalikkan apa? Fakta. Zonin annal muslimin tantoli alaihim hiyalul asilah. Mereka nyangka kalau orang Islam itu nanti bisa apa itu? Bisa terjebak gitu dengan pertanyaan seperti ini gitu ya.
Di sini mau diterangin ya, apa itu hak dan kewajiban. Inna tafsila fi hadzal maudu halaman 79 ya. Sampai di as'ilah itu berhenti ntar ya. Sesungguhnya ya, keterangan secara rinci soal hak dan kewajiban di dalam Islam yahtaju bayanan wasi'an nih ya, perlu keterangan yang sangat luas ini ya. Ya'tamidu ala tatabu'i juz'iyatil hukuk wal wajibat. Harus kita menelusuri itu ya, segala macam hak-hak dan kewajiban Islam yang diperintah oleh Islam. Wa ma'rifatu man lahu haqqun ma ya, mengetahui siapa yang punya hak. Wa miqdar zalikal hak, berapa ukuran hak ya. Ma'rifat man laisa lahu hak itu secara rincinya begitu. Siapa yang dapat hak dan berapa kadarnya ini. Demikian juga harus mengetahui siapa yang tidak punya hak ya. Itu kan baru yang hak. Nah, kemudian kewajiban ya. Harus kita juga mengetahui apa saja kewajiban sehingga kita dapat menuntut hak kita kan gitu. Dan apa saja itu kewajiban ya. Harus juga kita mengetahui kewajiban itu apa. Nah, itu kan berarti ada 3 macam. Jadi siapa yang punya hak, berapa haknya, gitu ya. Nah, kemudian apalagi siapa yang tidak punya hak. Nah, itu kan hak. Kewajiban gitu juga. Siapa yang Allah wajibkan, apa itu kewajiban, dan siapa yang mereka tidak diwajibkan. Nah, ini akan diterangkan. Wa qabla ayyi bahsin fi hadzal mawdu'. Sebelum kita nerangin tentang hak dan kewajiban ini secara umum dah ya. An innal islama yuqarriru mabadi'il kulliyatil amah mabda'il adna. Secara umum agama Islam ya telah ya menetapkan adanya dasar keadilan. Dasar keadilan ini. La mabda'al musawah, bukan atas dasar persamaan ya. Jadi yang ada di dalam Islam, kehidupan manusia ini didasari atas keadilan, bukan didasari atas persamaan. Islam itu dasarnya adalah keadilan, bukan persamaan. Kalau kita anggap semua manusia justru zalim, gitu kan? Masa iya apa nih? Orang yang punya ilmu gajinya sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, saat gaji orang yang punya ilmu gajinya mahalan, orang yang tidak punya ilmu gajinya rendahan. Itu kan namanya adil. Adil kan? Nah, kalau umpamanya orang yang semua rata adil, zalim enggak? Jadi yang diakui oleh Islam bukan dasar persamaan, tapi dasar apa? Keadilan. Orang laki dapat warisan 2 dari peninggalan muwarisnya. Sedangkan perempuan itu dapatnya 1. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Gitu kan? Inilah ngadil, bukan disamain. Nah, justru kalau disama itu zalim gitu. Ya, makanya ente harus sebelumnya nanya, kenapa kok Islam memberikan laki-laki 2, perempuan 1? Jangan sebelumnya kamu tanya itu, pelajari dulu kenapa gitu ya. Iya, kalau seandainya kamu udah tahu hikmahnya, kamu nggak akan tanya. Ya. Jadi nanya-nanya ini menunjukkan dia itu bodoh. Ya. Ini orang perempuan walaupun dapat harta 1 dari peninggalan, hartanya itu utuh, tahu nggak utuh? Utuh, tahu utuh? Nggak akan berkurang. Ya, harta yang ada pada perempuan itu masih tetap ada. Kenapa? Karena nih perempuan kalau seandainya dia belum kawin, yang wajib ngasih nafkah siapa? Bapaknya. Kan berarti hartanya utuh. Seandainya dia punya suami, yang wajib nafkahin siapa? Suaminya. Ya, kalau dia belum kawin, orang tuanya. Kalau udah kawin siapa? Dia nggak punya suami, nggak punya orang tua. Nah, siapa yang wajib nafkahin? Saudaranya, abangnya, yang laki-laki gitu.
Seandainya ini perempuan tinggal sebatang kara gitu. Sebatang kara, udah batang kara lagi. Suami nggak ada, ya. Orang tua nggak ada, saudara nggak ada. Ya. Buat dirinya nggak wajib dinafkahi, wajib masyarakat, ya, dari dana sosial. Nah itu ajaran Islam. Jadi walaupun dia punya duit, namanya apa tuh? Utuh. Jadi untuk dirinya itu sendiri nggak perlu dinafkahin, harus ada orang yang ngasih, itu perempuan dalam Islam gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat ada orang perempuan dorong-dorong gerobak apa, masya Allah, itu udah di luar ajaran Islam. Kok kenapa ente nggak? Sementara orang laki yang dapat 2 bagian, dia mau kawin harus bayar apa? Mahal. Memang ada orang perempuan yang bayar mahal. Justru orang perempuan yang kasih mahal. Untuk bayar mahar aja harta warisan udah habis. Udah habis, selesai bayar mahar, dia rumah tangga. Siapa yang wajib menafkahkan anak dan bini? Ya, jadi jangan nanya-nanya aja gitu. Nah inilah namanya adil, ya. Namanya siapa? Bukan itu harus sama rata. Ini ada kaitan dengan pertanyaan tadi. Kan pertanyaan apa? Katanya Islam kan mengakui adanya sama rata. Nah ada kata-katanya udah salah. Islam itu bukan sama rata. Islam itu didasari bukan sama rata. Apa? Keadilan. Nah dari situ aja udah, ya. Kemudian mereka mengatakan, kenapa kalau Islam itu mengakui adanya sama rata, kenapa dibedain antara orang Islam sama orang non Muslim gitu? Jadi dari pertanyaan pertama saja sudah salah mereka itu mengaji. Berarti mereka itu tidak tahu tentang dasar-dasar Islam. Islam itu dasarnya bukan sama rata, tapi dasarnya apa? Keadilan. Dari situ aja. Dikit lagi nih, ya. Jadi yang diakui oleh Islam adalah mabda'ul adli, la mabda'ul musawa. Apa artinya mabda'ul adli? Artinya adil itu i'ta kulli dzi haqqin haqqah. Nah, memberikan, kan tadi kata ada hak dan kewajiban. Adil itu memberikan orang yang punya hak akan haknya. Memberikan orang yang punya hak akan haknya. Apakah hak orang itu sama? Beda kan? Masa iya gajinya profesor gajinya sama gaji tukang pacul? Nah, yang adil gimana? Ya, lain. Ya. Ala miqdar hakihi dunaziyah, sesuai dengan haknya. Kalau memang haknya sekian, nah tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurangi. Ya. I'ta kulli dzakin di haqqin haqqah aw ala miqdari haqqihi duna ziyadah wala nuqsar wajibun ala may yamliku hadzal i'ta. Memberikan, ya, seseorang sesuai dengan haknya itu kewajiban bagi orang yang mau memberi, gitu kan. Nah itulah ajaran Islam, bukan sama. Nah ini nanti ada contoh-contoh. Insya Allah contoh-contohnya akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang itu. Ini hak dia berapa, hak dia berapa, hak dia berapa, kewajibannya apa, gitu. Baik, as'ilah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Baik, sebelum kita baca Rikut Tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Husnul Khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.